materi perpajakan gitu ya. Jadi di PPh pasal 21 di pertemuan yang sebelumnya gitu ya, itu saya anggap sudah selesai gitu ya. Jadi nanti mohon nanti Anda bisa pelajari kembali PPh 21 untuk perhitungan yang lainnya gitu ya. Karena di PPh 21 itu memang materinya perhitungannya cukup cukup banyak ya. Cukup banyak sehingga mungkin nanti harus harus lebih belajar lagi, dan juga untuk PPh 21 juga disesuaikan dengan keadaan wajib pajak gitu ya. Karena orang bekerja, orang mendapatkan penghasilan itu berbagai macam caranya gitu ya. Prosesnya pembayaran pembayaran imbalannya juga berbeda-beda. Makanya PPh 21 itu jenisnya banyak sekali gitu ya, lumayan banyak dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Oke, di sore ini adalah PPh pasal 22 gitu ya. PPh pasal 22 itu adalah pajak PPh yang dipungut gitu ya. PPh yang dipungut bukan dipotong ya. Kalau kemarin PPh 21 itu adalah pajak yang dipotong gitu ya. Kalau pajak yang dipotong berarti dia akan mengurangi jumlah pembayaran gitu ya. Dia akan mengurangi jumlah pembayaran. Sedangkan PPh 22 ini jenisnya adalah pungutan, walaupun ada beberapa juga yang bentuknya potongan gitu ya. Nah, PPh 22 ini yang dilihat adalah objeknya gitu ya, bukan subjek pajaknya tapi objeknya. Objeknya apa aja gitu ya. Jadi PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dipungut atau yang dipungut oleh bendahara pemerintah ya, berkait bendahara pemerintah pusat atau daerah. Bendahara pemerintah ini yang mewakili pemerintah untuk penggunaan anggaran gitu ya. Pemerintah pusat itu seperti kementerian, apalagi ya, kantor DPR, lembaga lainnya gitu ya. Sedangkan kalau daerah ya dinas, biasanya ada dinas koperasi, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Instansi atau lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang gitu ya. Penyerahan barang dan jasa, barang dan jasa ya. Oke. Kemudian badan-badan tertentu swasta yang terkait dengan dengan kegiatan impor. Jadi PPh 2 juga selain PPh bendaharawan juga PPh impor gitu ya. Kemudian yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya. Bukan barang mewah tapi barang sangat mewah ya. Kemudian penjualan hasil industri tertentu ya, yaitu rokok, otomotif, semen dan kertas, penjualan BBM kepada SPBU milik Pertamina atau swasta. Ya. Nah, pemungutnya siapa? Gitu ya. Kalau kemarin pemungut PPh 21 itu adalah pemberi kerja, gitu ya. Nah, kalau PPh 22 pemungutnya siapa? Pemungutnya ya bergantung dari transaksinya. Kalau transaksinya impor, ya maka pemungutnya adalah Dirjen Bea Cukai, ya, atas impor barang. Kalau transaksinya adalah penyerahan barang atau jasa kepada lembaga pemerintah, maka pemungutnya adalah bendahara pemerintah, gitu ya, bendahara pemerintah. Jadi macam-macam nih bentuknya, gitu ya. Jadi nggak bisa cuma bea cukai aja ya kalau terkait dengan barang impor, ya. Kemudian badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif. Kemudian produsen importir bahan bakar minyak, gas, pelumas, penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, dan lain sebagainya. Dan juga wajib pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, gitu ya. Nah, ini pemungut dari PPh pasal 222. Nah, yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah satu ya. Pada dasarnya semua barang impor itu adalah objek PPh pasal 22 gitu ya, semua barang impor ya, Anda sebut aja barang impornya apa, itu adalah objek PPh 222
ya. Tetapi itu bisa tidak terutang PPh 22 kalau ada SKB gitu ya, surat keterangan bebas PPh 222 gitu ya. Misal gini, kedelai impor, iya impor, dia merupakan PPh 222. Kemudian kedelai impor, iya PPh 22 gitu ya. Tapi ketika itu menjadi prioritas nasional, kebijakan nasional, maka tetap harus dilengkapi dengan SKB. Sehingga itu menjadi tidak dikenakan PPh 222 gitu ya. Nah, kemudian impor yang dibebaskan dari PPN yang dilaksanakan oleh Bea Cukai. Gitu ya. Impor sementara waktu jika nyata-nyata impornya dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan di BC gitu ya. Nah, itu impor sementara gitu ya. Impor sementara tuh ya diimpor kemudian bukan untuk digunakan di dalam negeri gitu ya. Bukan digunakan di dalam negeri. Kemudian pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau lainnya yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan merupakan pembayaran yang tidak terpecah-pecah gitu ya. Kemudian pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air, minum, PDAM, benda pos. Itu tidak terutang PPh 22. Kemudian emas batangan itu juga tidak terutang PPh 22. Kemudian impor kembali ya dalam kualitas barang sama dengan untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, dan pemenuhan syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea Cukai gitu ya. Terkadang mungkin bisa jadi impornya adalah impor hanya untuk pameran, keperluan pameran. Kalau keperluan pameran maka tidak terutang PPh 222 gitu ya. Kemudian pembelian gabah juga tidak terutang 22. Nah, untuk tarifnya ya. Untuk tarifnya itu adalah impor itu kalau untuk transaksi impor itu tarifnya ada 2,5% dan 7,5% gitu ya. Jadi 2,5% dan 7,5% dari nilai impor. 2,5% itu kalau punya API gitu ya, angka pengenal impor. Kalau tidak punya 7,5% gitu ya. Kalau tidak dikuasai 7,5% dari nilai jual lelang. Impor itu dihitung dari cost insurance, freight, dan biaya masuk tambahan lainnya. Gitu ya. Ini untuk impor. Untuk PPh 22 terkait dengan bendaharawan itu sebesar 1,5%. Ya, 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ya, tarifnya adalah 1,5% di luar PPN. Sedangkan atas penjualan hasil produksi itu untuk hasil produksi tertentu itu nilainya ini. Untuk industri khusus ada kertas, semen, baja, otomotif, ya, kurang rokok ya, rokok juga sama. Ini tarifnya ya dari nilai penjualan, gitu ya. Oke. Nah ini untuk gas ya, untuk penjualan kepada SPBU ya, penjualan Pertamina kepada SPBU swasta maupun SPBU Pertamina ya. Ini kemudian apalagi nih, pemungut PPh pasal 22 kepada agen penyalur bersifat final selain itu untuk pembelian keperluan industri, ekspor dan pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 2,5% gitu ya. Nah, terus untuk tarif PPh pasal 22 untuk barang yang tergolong sangat mewah itu tarifnya adalah 5%. Gitu ya, barang yang tergolong sangat mewah. Jadi di pajak ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, dan ada pajak penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah. Jadi beda, ya. Kalau di PPh 22 itu sangat mewah, tarifnya 5%. Apa yang sangat mewah? Satu, pesawat udara pribadi, jet pribadi, yang harganya 20 juta lebih, itu barang sangat mewah. Kapal persiar dengan harga jual lebih dari 10 M, itu barang sangat mewah. Gitu ya. Nah, dan seterusnya,
Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari PPh pasal 222 gitu ya. Kemudian ini saat terutangnya kapan? Saat terutangnya ya bergantung dari jenis transaksinya gitu ya. Kalau transaksi impor gitu ya, maka paling lambat adalah 1 minggu gitu ya pada saat penyelesaian dokumen pemberi PIB itu dilakukan gitu ya. Nah, kemudian untuk pembayarannya untuk barang impor itu langsung disetorkan kepada Dirjen Bea Cukai gitu ya. Kemudian kalau ke ke bendahara pemerintah itu berarti harus disetorkan atau kan dipungut oleh bendahara pemerintah gitu ya. Jadi bergantung dari jenis transaksinya. Secara umum untuk pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan PPP wajib pajak penjual ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 gitu ya. Tanggal 10 bulan berikutnya gitu ya. Tanggal 10 bulan berikutnya berarti kalau transaksinya Januari berarti paling lambat harus dibayarkan di tanggal 10 bulan berikutnya gitu ya. Nah, ini oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan, untuk contoh transaksinya gimana? Contoh transaksinya, ya, saya buatkan yang gampang dulu, ya. Oke, contoh transaksinya nih, ya. Cara perhitungan PPh pasal 22, ya. Contoh gini, PT Distributor menjadi pemasok kebutuhan kantor Pemda tingkat 1 Kabupaten Tegal dengan nilai kontrak 10 juta. 10 juta belum termasuk PPN. Ya, hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut gitu ya. Ya sudah berarti tinggal dihitung saja ini. Nilai kontraknya berapa? Nilai kontraknya berapa? Nilai kontraknya adalah 10 juta. Gitu ya. 10 juta. Tarifnya tarif PPh 22 berapa tarifnya? Tarif PPh 22 untuk transaksi apa nih? Transaksi kepada Pemda. Pemda itu bendahara pemerintah ya, kepada transaksi pemerintah. Transaksi kepada pemerintah itu besarnya tarifnya adalah nah ini 1,5% ya, 1,5% di luar dari PPN. 1,5% di luar dari PPN. Ya, berarti tarifnya pada PPh 22 adalah 1,5% dikali PPN-nya ada nilai kontraknya 10 juta. Sama dengan berapa? 150.000, Pak. 150.000. Gitu ya. Selesai sudah. Jadi PP untuk transaksi 22 di kasus yang ini 150.000 gitu ya. Jadi lebih lebih gampang ya. Lebih gampang dari PPh pasal 21 gitu ya. Cuma memang kelemahannya di tarif PPh 22 ini adalah tarifnya banyak gitu ya, sehingga Anda harus tahu nih semua tarifnya gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, bagaimana jika gini? Jika nilai 10 juta itu sudah termasuk PPN. 10 juta ini sudah termasuk PPN. Ya. Termasuk PPN. Nah, padahal nilai tarif PPh 22 itu adalah dihitung dari sebelum PPN. Maka di sini Anda harus hitung DPP-nya berapa. DPP. Gitu ya. DPP-nya berapa? DPP itu dasar pengenaan pajak. Ya, DPP-nya berapa? Berarti 10 juta, gitu kan? 10 juta dibagi PPN-nya berapa sekarang? PPN pakai PPN 12% ya.
Oke. Pakai PPN 12%, berarti 10 juta dibagi 1,12. Ya, berapa? 10 juta dibagi 1,12 berapa? Coba dibantu. 8.928.571. Bentar Mbak, 8 juta 8.928.928. oke. 571. 571, oke. Oh, 571 ya. Oke, Udah. ini ya. Nah, ini adalah DPP-nya. Ini adalah DPP-nya. Coba kita cek apakah ini sudah termasuk ya. Coba berarti sama Mbak, coba dicek ya, dicek. Ini ditambah ditambah ini kan dikali 12%. Berapa Mbak? 8 juta tambah ini berapa? Tambah sama dengan ini berapa nih? Ini 8 juta dikali 12% berapa? Berapa? 8 juta sekian ini berapa? 10 Berapa nih? 1,0 1,71 428 ditambah dengan 8 juta sekian tadi. Nih. 9.999.999. Oke, sama berarti ya. Oke, berarti harga setelah PPN itu adalah ini. Jadi 10 juta itu adalah harga sudah PPN. Kenapa? Karena di sini sudah ada PPN-nya nih. Gitu ya, sudah ada PPN. Nah, PPh 22 ya, PPh 22 itu dihitung dari sebelum PPN. Berarti dihitung dari yang 8 juta. Ya, 8 juta yang tadi. Nah, berapa jumlahnya? Dibantu lagi Anissa, itu berapa? $133.928. Berapa? 928. 928. Oke. Ini ya. Nah, ini kalau belum kalau termasuk PPN. Gitu. Jadi sekali lagi 1,5% itu dikali DPP. DPP itu adalah nilai sebelum PPN. Gitu ya, jangan dikali 10 juta karena 10 juta ini sudah termasuk PPN. Kalau sudah 10 juta sudah termasuk PPN, berarti Anda harus hilangkan dulu PPN-nya berapa. Nah, ini cara menghilangkannya begini. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, berarti nah ini. Kemudian ini CV Makmur membeli barang kepada Pemda juga sama ya, harganya juga sama nih. Ya, harga nilainya juga sama. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah jika PT distributor tidak memiliki NPWP ya, maka PPh 22 sama dengan gitu ya 200% ya 200% dikali ya 200% dikali 133.928 sama dengan berapa? 267 856 gitu ya. Jadi kalau si PT distributor tidak memiliki NPWP maka nilainya ini ya dikali 2. Kok dikali 2? Iya dikali 2. Kenapa? Karena ada sanksinya. Gitu ya. Dikali 2 karena ada sanksinya. Sorry. Ini ya.
PPH 22. PPH 22-nya berapa? Ya. PPH 22-nya adalah PPH 22-nya itu adalah berapa? 133 gitu kan? 133 928 gitu ya. Karena dia tidak punya NPWP, non NPWP itu dikenakan sanksi. Ya. Sanksinya berapa? Sanksinya 100% tadi. Ya, sanksinya adalah 100%. 200. Ya, mana tadi nih? Nah, ini yang tidak punya NPWP 100% lebih tinggi daripada PPH 222. Berarti kena sanksinya adalah 100%. Nah, kalau 100% berarti sanksinya NPWP-nya berapa? Sanksi NPWP-nya berapa? Sama berarti dengan PPH 22 dibayar 133.928. Gitu ya. Jadi jumlahnya ya sama tadi. Berapa? 267.856. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Pak, jadi kalau gitu bisa langsung dikali 200% aja ya? Boleh, sama aja. Tinggal terserah. Ya. Anda ini kan ada dua cara nih, mau langsung dikali 200% ya begini. Gitu kan. Tapi kalau mau tahu 200% itu dapat dari nilai 267 mana ya, ini rinciannya. Oh iya. Gitu ya. Ini. Jadi terserah mau pakai yang mau langsung dikali 200% gitu ya. PPH 22 yang harus dibayar atau mau dihitungnya PPH 22-nya yang dibayar adalah ini, sanksinya ini. Gitu ya. Oke. Kasih, Pak. Baik, ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita mundur sedikit. Nah, ini ke transaksi impor. Gitu ya, transaksi impor. Nah, untuk transaksi impor tadi dijelaskan bahwa impor itu dihitung dari nilai CIF ya. Maaf, impor ya, tarifnya dihitung dari nilai impor ya, nilai impor. Nilai impor itu terdiri dari CIF. CIF itu adalah cost insurance freight serta bea masuk tambahan lainnya. Gitu ya. Maka ya ini kalau dihitung adalah kita hitung ya. Cost-nya berapa ya? Cost-nya berapa cost-nya? Cost-nya itu adalah, kalau kita lihat adalah cost-nya adalah invoice-nya $100.000, gitu kan? Dolar 100.000. Terus ininya berapa? Freight itu adalah ongkos kirim, biaya angkut. Biaya angkutnya 15.000. Biaya angkutnya 15.000. Ya. Kemudian apa lagi? Asuransi. Insurannya. Insurannya berapa? Insurannya 5.000 ya. 5.000. Insurannya 5.000. Oke, jadi jumlahnya adalah nilai CIF-nya ya, nilai CIF-nya berapa CIF-nya? 120 dolar. Berapa? 120.000 ya, 120.000 US gitu ya, 120.000 US. Nah, ini baru nilai CIF-nya saja, belum nilai impor ya, 120 CIF. Nah, ini kemudian dihitung lagi nilai impornya berapa gitu ya. Maka kita hitung dulu ya, tadi nilai CIF-nya adalah CIF-nya 120.000. Oke. CIF US 120.000 gitu ya. Nah, ini harus dikali dengan kurs gitu ya. Harus dikurskan. Untuk perhitungan pajak harus dikurskan. Dikurskan dengan apa? Dikurskan dengan
kurs Menteri Keuangan. Ya, harus dihitung dengan kurs Menteri Keuangan. Gitu aja. Bukan bukan kurs pasar. Gitu ya. Jangan menggunakan kurs pasar. Nah, kurs Menteri Keuangan dapat tahu dari mana? Gitu ya. Kurs Menteri Keuangan ya cari di kurs Menteri Keuangan. Saya sudah pernah jelaskan terkait dengan kurs Menteri Keuangan kah? Sudah pernah belum? Seingat saya belum deh, Pak. Belum ya? Oke. Iya. Mana nilai kurs ya, sebentar. Oke. Ya. Oke ya. Jadi gini, untuk menghitung pajak ya, jika menggunakan mata uang asing itu harus dikonversi menggunakan kurs ya. Kursnya bukan kurs pasar, tapi kurs Menteri Keuangan. Nah, kurs Menteri Keuangan itu Anda bisa dapatkan di web DJP gitu ya. Nah, ini bentuk kurs Menteri Keuangan ya. Mungkin ini sudah tidak berlaku, tapi saya mau tunjukkan contohnya. Jadi ini terkait dengan nilai kurs ya. Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai PPN, pajak barang mewah, bea keluar, pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 Februari sampai dengan 22 Februari gitu ya. Jadi kurs ini itu hanya berlaku 1 minggu saja. Ya. 1 minggu saja. Berarti kalau kurs hari ini berarti ada surat terkait dengan keputusan Menteri tentang kurs tanggal hari ini. Gitu ya. Nah, ini kursnya. Jadi ini jangan cari di internet. Kalau cari di internet itu namanya kurs pasar ya, atau di perbankan itu kurs pasar. Tapi kurs Menteri Keuangan. Nah, kurs Menteri Keuangan ini tuh ini ya. Jadi Anda harus tentukan, cari dulu terkait dengan nilai kurs. Nah, nilainya berapa? Ya ini nilainya. Nah, ini nilainya. Untuk kurs dolar Amerika 14.000, kurs dolar Australia 10.000 dan seterusnya. Gitu ya. Ada 25 mata uang yang dipergunakan untuk perhitungan pajak gitu ya. Tidak semua mata uang ya, tapi hanya beberapa saja karena ini mungkin yang dianggap sering yang bertransaksi dengan Indonesia gitu ya. Nah, kurs valuta asing yang tidak tercantum dalam diktum pertama tadi, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional baru nih terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan dan dikalikan kurs rupiah gitu ya. Jadi kalau mata uang mata uang yang tidak ada di sini gitu ya, itu nanti akan dihitung, akan dikonversi dulu ke dolar gitu ya, baru nanti dikonversi ke rupiah ya. Yang jelas ada keputusan menterinya gitu ya. Nah, ini hanya berlaku 1 minggu saja ya. Jadi tidak berlaku seterusnya. Jadi berlakunya 1 minggu, 1 pekan. Oke, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk menghitung kursnya itu menggunakan kurs Menteri Keuangan gitu ya. Nah, saya lanjutkan gitu ya. Anggaplah kurs yang berlaku saat itu adalah 10.000 aja deh ya, supaya untuk ngitungnya gampang gitu ya. Kursnya saya buat gampang, kursnya adalah Rp 10.000 gitu ya. Nah, ini berarti nilai chiefnya adalah berapa? Kalau gitu nilai chiefnya berapa? 120 kali 120.000 kali 10.000. Berapa? 1.200.000.000. 1.200.000.000 ya. 200 juta. Oke. Ini ya. Nah, ini. Ya. Ini nilai chief. Belum dimasuk dengan bea masuk lainnya. Gitu ya. Nah, bea masuk lainnya itu juga karena selain barang itu ada juga bea masuk resmi lainnya di dalam pelabuhan ya kita tahu, atau dalam transaksi impor. Gitu ya. Nah, maka bea lainnya adalah di sini 17.500.000 tambahan. Berarti bea lainnya adalah sebesar
17.500.000. Gitu ya, nih 500.000. Oke. Berarti nilai impornya adalah nilai impor itu sama dengan berapa berarti ini? Sama dengan ya 1,500.000. Nah, ini ya. Ini disebut dengan nilai impornya. Ya, sampai sini pertanyaan? Jelas ya? Nah, ini disebut dengan nilai impor. Berarti PPh 22-nya berapa? PPh 22 impor gitu ya. PPh 22 impornya berapa? Gitu ya. PPh 22 impornya. Nah, balik lagi. Impor itu ini. Kalau dia punya API, angka pengenal impor, jadi seperti apa ya, register ya, terdaftar sebagai importir, maka tarifnya 2,5%. Kalau dia tidak terdaftar, maka tarifnya 7,5%. Ya. Nah, contoh kasus di sini dia PT Mandiri memiliki API, ya, jadi dia terdaftar sebagai importir, maka tarifnya adalah 2,5%, gitu ya. Berarti 2,5% dikali dengan nilai impor 1,217.500.000 sama dengan berapa? Bisa dibantu? 30 juta 30 437 500. ya. Ya, ini. Berarti PPh 22 impornya ini. Ya. Ini yang harus dibayar ya. Ini yang harus dibayar gitu ya, bukan dipotong gitu ya, bukan dipotong tapi dibayar. Ya, nilai impornya ini. Jadi dasar penentuan PPh 22 impornya adalah ini. Ya, jadi ini adalah PPh 22 yang harus dibayar ya sebesar ya ini Rp ini. Ya. Jadi supaya barang itu bisa keluar dari pelabuhan gitu ya. Jadi harus bayar 30 juta untuk PPh 22-nya. Gitu ya, bukan dipotong ya, bukan dipotong. Kan pada saat jadi jumlah yang dibayar berapa Pak? Ya PPh 22-nya ini sama bayar bea masuk. Berarti jumlah yang harus dibayar adalah bea masuk 117.500.000 dibayar lagi PPh 22-nya 30 juta sekian ya. Belum lagi termasuk PPN ya. Jadi jumlah yang harus dibayar apa aja tuh Pak? Oke, jumlah yang harus dibayar adalah kalau begini adalah jumlah yang harus dibayar satu PPh 22-nya. Ya. Yang kedua kemudian bea masuk sebesar berapa tadi? 17 juta ya, Rp 17 juta 500.000 ya. Belum termasuk PPN impornya berapa? PPN impor 12%. Berapa 12%-nya? 12% berapa? Berarti PPN impor 12% dari nilai impor sama tetap ya. Untuk barang impor itu dihitung dari nilai impor. Berapa PPN untuk impor? Jumlahnya dikali 12. Bisa dibantu? PPN impornya berapa? 146.100.000. 146.000 100.000. 100.000. Ya, ini berarti ini berarti jumlah PPN, jumlah biaya yang harus dibayar untuk bayar impor. Pak, mahal banget ya Pak. Ya memang mahal. Itu yang menyebabkan barang impor menjadi mahal. Gitu ya. Karena ada apa? Karena ada PPh 22-nya, ada biaya masuknya, belum lagi ditambah PPN.
Gitu ya. Kalau ini kasusnya, kalau si PT Mandiri tidak memiliki API. Tapi kalau Mandiri mempunyai API, ya kalau mempunyai API ya, maaf, kalau tidak punya API, angka pengenal ya kali 7,5%. Tinggal diganti aja. Gitu ya. Tetap dihitung dari nilai impor. Untuk transaksi impor, pajaknya itu dihitung dari nilai impor. Jadi PPh 22 dihitung dari sini, kemudian PPN juga dihitung dari sini juga sama. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi itu transaksi terkait dengan PPh pasal 22 ya. Jadi yang agak rumit perhitungan impor ya, karena banyak perhitungannya, yang lainnya ya lebih gampang gitu ya, karena langsung dikali nilai brutonya saja gitu ya, sama seperti tadi nilai kontraknya berapa, sama nanti untuk kasus yang lainnya pun juga sama gitu ya. Untuk penjualan kapal penjualan pesawat pribadi 20M kali 5% ya sudah, PPh 22-nya adalah 20 miliar dikali 5% gitu kan. Jadi lebih lebih gampang ya. Cuma nanti memang harus dibedakan ya, misal seperti ini, kendaraan bermotor dapat mengangkut orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility yang sejenisnya harga jualnya lebih dari 5M gitu ya. Silindernya 3000 cc. Ya, Anda bisa bisa mengkategorikan kira-kira mobil apa yang harganya di atas 5M. Nah, kalau di atas 5M berarti itu termasuk kategorinya barang sangat mewah. Gitu ya. Kemudian, nah ini juga sama tarifnya ya. Jadi kalau ada transaksi Pertamina ya kepada SPBU ya ini tarifnya. Ya. Nah, ini juga industri semen juga sama. Berarti kalau nilai transaksinya 10 juta ya 10 juta kali 0,1%. Gitu ya. Ini adalah PPh 22 gitu ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Dua Ya, jelas Pak. ya. Jadi bisa PPh 22, cuma memang yang perlu Anda pahami adalah objek pajaknya. Objek pajaknya tadi banyak, tarifnya juga banyak ya. Itu. Tapi yang sering terjadi sih ya kemungkinan hanya dua ini gitu ya, kecuali Anda nanti kerjanya di industri semen. Nah, kalau Anda kerjanya di industri semen ya dia nanti akan berhubungan terus dengan tarif PPh 22 yang ini. Gitu ya. Kalau Anda bekerjanya di KS ya, transaksi baja kan. Nah, itu juga tarifnya setiap penjualan KS itu akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,3% gitu ya. Tapi kalau Anda bekerjanya di di swasta yang mungkin bukan industri tadi ya mungkin nggak akan ketemu kasus-kasus seperti ini. Ya. Kalau transaksi impor, transaksi BUMN pasti akan ketemu gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Pak, itu yang Ya. Dasar pengenaan pajaknya untuk yang kertas, semen itu termasuk PPN atau tidak termasuk PPN juga? Di luar PPN. Oh, di luar PPN. Kalau DPP itu nilainya di luar PPN. Oh, gitu. Nah, gitu ya. Jadi barang yang sudah kena PPN maka tidak boleh dikenakan pajak lagi. Oh. Ya, itu namanya jadi pajak berganda. Ya, tidak boleh. Jadi semua barang itu harus tidak termasuk PPN. Ya. Jadi kalau ada PPN-nya gimana, Pak? Kalau ada PPN-nya ya kayak tadi, berarti Anda harus hitung DPP-nya itu berapa. Mana tadi? Nah, ini. Kalau DPP ini sudah termasuk PPN, maka harus Anda hitung. Ya, maka di sini dihitung dari DPP, dasar pengenaan pajak itu adalah 8 juta. 8 juta ini kan nggak ada PPN-nya. Iya. Ya, 8 juta ini nggak ada PPN-nya. Ya.
Satu itu. Kemudian gini, ketika Anda nanti memenuhi sebuah kasus, gitu ya, sebuah kasus, nilainya berapa Pak? Nilainya pokoknya gini, ketika ada kasus atau ada kontrak nilainya begini, dengan nilai kontrak 10 juta, gitu ya. Nah 10 juta ini PPN nggak nih? Gitu kan? 10 juta ini ada PPN-nya nggak nih? Ada nggak PPN-nya 10 juta nih? Martin? Enggak ada. Ya, jadi gini, kalau ketemu nilai kasus seperti ini dengan nilai kontrak 10 juta titik, ya, ini dianggap nilai belum termasuk PPN. Oh gitu. Gitu ya, ini belum termasuk PPN. Kenapa? Karena kalau sudah termasuk PPN pasti ada penjelasan. Ya. Ada keterangannya ya? Iya, betul. Kalau ada ini, ya, kalau nggak ada keterangan, maka itu belum ter-PPN. Gitu ya. Kalau PPN sudah termasuk PPN, maka dia harus dijelaskan aturannya seperti itu. Jadi sehingga ketika punya ketemu kasus ininya nggak ada, gitu ya, ini ya berarti dianggap belum termasuk PPN, maka langsung aja berarti DPP-nya adalah 10 juta. Tapi kalau termasuk PPN, biasanya itu akan dijelaskan seperti ini. Nilai kontrak 10 juta termasuk PPN. Gitu ya. Oke, Pak. Ya. Baik, ada lagi? Jelas ya? Oke. Baik, kalau jelas pertemuan kita hari ini itu dua saja, gitu ya. Jadi, habis ini saya absen, ya. Yang pertama untuk kelas D dulu ya. Kelas D, saya absen. Christopher? Hadir Pak. Mahesa Jenar? Tidak hadir. Dwi Rahma? PT-nya untuk kelas D, soalnya kami mau pelajari lebih lanjut juga. Di bukunya ada nggak siti resminya? Jadi ini saya ambil dari buku siti resmi. Silakan nanti ada di bukunya, gitu ya. Oke. Baik.